Jadi ini semua list lowongan yang aku daftarin waktu itu, dan aku list semuanya waktu aku daftar Dual Studio. Halo semuanya. Hari ini aku bakalan sharing sama kalian sesuai janji aku yang di video sebelumnya. Kalau misalnya aku bakalan sharing ke kalian, di mana aja sih kalian bisa cari lowongan buat Dual Studium. Tentunya ada banyak beberapa pilihan yang bisa kalian ambil, dan ini aku bakalan jelasin di mana aja kira-kira lowongannya yang bisa kalian cari. Dan gimana aja aku waktu itu cari lowongannya. Dan kira-kira apa aja yang aku lakuin supaya lebih mudah, seperti itu. Kalian juga udah bisa lihat di video tips, 10 tips cari perusahaan, dan buat daftar Dual Studium, kalian bisa cek di videonya langsung, dan Anerkenum dan semuanya kalian bisa cek semuanya di playlist. Di video ini tentunya selain cari perusahaan, aku bakalan kasih tahu kalian kira-kira gimana CV yang bagus yang aku pakai atau CV yang aku pakai waktu itu buat daftar Dual Studium, dan kira-kira kalian bisa desainnya di mana, dan kira-kira isinya harus apa aja. Langsung aja yang pertama kalian bisa cari di Bundesagentur für Arbeit. Di Bundesagentur für Arbeit kalian bisa cari ini misalnya contohnya kalau kalian mau Ausbildung atau Dual Studium, dan kalian mau jurusannya misalnya informatik, dan kalian bisa pilih misalnya di Mannheim misal. Nah, ini ada lowongan-lowongannya, lalu semua penjelasannya kira-kira di mana butuhnya apa aja, Fachhochschulreife, ataukah yang lainnya. Dan untuk Schulabschluss, aku udah jelasin juga di Hochschulzugangsberechtigung, ada Fachhochschulreife, ada Abitur, dan lainnya kalian bisa tahu informasinya kira-kira apa sih itu Abitur, apa sih Fachhochschulreife, dan lainnya. Fachhochschulreife itu biasanya kalian dapat kalau misalnya kalian udah selesai Ausbildung 3 tahun, itu biasanya dapatnya setara Fachhochschulreife juga. Jadi buat kalian yang udah selesai Ausbildung, beberapa universitas nerima lulusan 3 tahun Ausbildung buat kuliah, tapi cuma di jurusan yang relevan, dan biasanya kadang ada tesnya juga. Jadi kalian harus cek di universitasnya masing-masing kalau kalian misalnya mau kuliah setelah Ausbildung. Tuh. Jadi ini ada banyak kan di BASF, di Deutsche Telekom, di Interkrankenversicherung, dan lainnya kalian bisa cek syarat-syaratnya apa aja dan di mana. Kemudian ada juga di universitasnya langsung. Jadi ini aku kasih contoh yang di DHBW Stuttgart, maksudku DHBW Mannheim. Jadi di website universitasnya kalian bisa lihat perusahaan apa aja yang kerja sama mereka dan standarnya di mana aja. Nah, waktu itu aku daftarin setiap perusahaan yang ada di list DHBW Stuttgart, tapi aku waktu itu list perusahaannya yang di bawah DHBW Stuttgart karena aku tinggalnya di Stuttgart waktu itu. Tapi di contoh kali ini aku kasih contoh yang di DHBW Mannheim karena DHBW itu ada di kota-kota besar di Baden-Württemberg sesuai namanya Duale Hochschule Baden-Württemberg. Jadi aku daftarin setiap perusahaannya A sampai sekian, seingatku aku daftarin semuanya. Jadi kalau kalian misalnya klik linknya, kalian jadi bisa tahu perusahaan ini dan kira-kira apakah dia ada link ke perusahaannya atau enggak. Dan kalian kalau misalnya enggak ada, kalian bisa cari di Google Dual Studium di perusahaan yang listnya ada di sini. Kalian bisa kayak gitu. Lalu kemungkinan yang ketiga ini juga ada universitas dual studium lain, HDBW, HDBW Hochschule. Jadi kalian bisa lihat di sini HDBW Hochschule ini di München, dual studium di München. Jadi kalau kalian di München kemungkinan besar kuliahnya di HDBW karena memang untuk dual studium itu universitasnya khusus karena pembagian jadwalnya nggak sama universitas biasa. Atau kadang ada universitas yang ada kelas untuk dual studium, ada kelas untuk kuliah biasa seperti itu. Tapi emang untuk dual studium kelasnya atau pembagian waktunya emang berbeda sama orang yang kuliah biasa. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kalian bisa lihat di Munich job output-nya dari mana, kira-kira di mana aja kerjanya, terus jurusan dual studiumnya apa, BA kah, BBL, Wirtschaftingenieur, Steuerberatung. Jadi ada banyak banget jurusan buat dual studium. Kemudian
Setelah di HDBW, kalian juga bisa cari di, mmm, di Atsubio. Kebanyakan orang kan carinya pasti di Atsubio kalau misalnya cari Ausbildung atau Dual Studium biasanya nyarinya di Atsubio. Kalian bisa tulis di sini Dual Studium BWL misalnya. Gesundheit. Harusnya sih ada Dual Studium, misalnya Frankfurt. Nah, di sini kalian bisa lihat Dual Studium Wirtschaftsprüfung atau Dual Studium Dienstleistungsmanagement itu BWL juga. Di BWL kan ada banyak, ada yang Dienstleistungsmanagement, ada yang Kauffrau, ada yang Digital Management Business. Jadi ada banyak banget jurusan BWL Schwerpunktnya atau Vertiefungnya atau fokusnya mau di mana, itu ada banyak banget. Jadi kalian bisa sesuaiin apa yang kalian mau. Kalau aku waktu itu aku ambil, semua yang berhubungan informatik sama Wirtschaft Informatik terserah jurusannya, fokusnya ke mana, aku daftarin. Jadi ini Atsubio, kemudian ada juga yang banyak dipakai juga ausbildung.de. Kalian bisa cari misalnya Wirtschaftsinformatik di Stuttgart, kemudian lowongannya ada 66 lowongan, jadi ada di KPMG, AOK, Nokia. Gitu. Jadi terus di sini juga dijelasin ada berapa banyak, kursi kosong yang bisa kalian ambil. Waktu itu aku daftarnya sekitar bulan Desember, Januari dan udah banyak kursi yang terisi, makanya aku saranin banget kalian daftar lebih awal kalau kalian mau dual studium, karena saingannya emang sebanyak itu yang mau dual studium. Karena gimana enggak, kalian kuliah dan kalian dapat duit, atau karena dibayar juga. So, kemudian tentunya kalian juga bisa cari di Google, Dual Studium Stellenangebot. Jadi mau informatik atau mau workshop informatik, kalian juga bisa tambahin kalau misalnya mau jurusan tertentu. Jadi di sini kan juga ada banyak job posting, see more jobs. Jadi dari Deloitte, dari Telekom, Vektor Informatik, dan lainnya. Jadi itu semua tadi website-website yang aku pakai untuk aku nyari lowongan waktu aku daftar Dual Studium waktu itu. Dan semua lowongan yang aku daftarin, aku list di Google Doc. Terus aku tandai juga kalau orange, baru aku daftar berarti antara daftar terus langsung dapat email kalau misalnya nggak bisa lanjut seperti itu. Terus aku tandai juga mana aja yang ada tesnya. Landeshauptstadt München ini ada tesnya waktu itu. Deutsche Bahn juga ada tesnya. Jadi tes yang aku maksud tes yang Einstellungstest. Jadi Einstellungstest itu apa? Einstellungstest itu tes buat kalian, tes sebelum kalian bisa masuk kayak gitu. Jadi ujian tes, supaya, mengetes kemampuan dasar kalian sebelumnya kayak, IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Jerman, jadi atau IT kalau misalnya jurusannya IT. Lalu aku juga ada jelasin di video tips cari perusahaan di Jerman, atau lakukan ini agar kalian sukses dual studium di Jerman, kalian bisa cek videonya, buku yang aku pakai buat aku persiapan atau latihan Einstellungstest. Jadi ada juga Alfred Ritter, Allianz. Allianz ini juga ada tesnya, aku tandain. Lalu listku waktu itu sampai 106. Jadi sesuai yang aku bilang di video sebelumnya, cukup penting banget untuk daftar sebanyak mungkin karena emang susah banget buat nyari lowongan dual studium. Oke, itu tadi, yang aku lakuin dan di mana aja aku cari lowongan buat dual studium. Dan sekarang aku mau jelasin ke kalian tentang, eee, kemu tentang CV. So, CV juga lumayan penting karena yang dilihat pertama kan CV, walaupun nggak wajib kayak gitu,
Tapi kalau misalnya CV kalian seenggaknya ada desainnya seperti itu dan terlihat profesional, itu mereka atau orang HR bakalan ngelihat, lebih, jauh isi isi CV kalian itu apa aja dan apa aja yang kalian lakuin. Karena kalau misalnya, CV kalian terlihat profesional, itu kelihatan beda banget sama, anak-anak muda Jerman yang baru lulus sekolah dan mau ikut dual studium karena kebanyakan yang kulihat CV mereka, beberapa itu nggak ada desainnya atau jadi, benar-benar kayak Word biasa seperti itu. Jadi kalian bakalan punya nilai jual lebih kalau kalian ngedesain CV kalian supaya terlihat lebih profesional. Jadi waktu itu CV-ku sekitar kayak gini, jadi ada cover-nya, ada namanya, terus Bewerbung und Lebenslauf dan lainnya, terus kira-kira mau daftar lowongan apa, dan informasi kontak aku. Jadi yang pertama, halaman pertama itu, cover, dan ini aku saranin kalian bisa bikin di Canva. Jadi Canva sangat membantu banget buat sekarang, waktu itu seingat aku nggak ada Canva, jadi aku pesen desain buat CV-ku. Tapi sekarang karena ada Canva dan menurutku ini sangat bermanfaat banget, aku saranin kalian buat pakai website ini, buat ngedit, CV kalian, cover, dan anschreiben. Jadi selain itu, aku juga ada pernah diskusi sama, salah satu, teman yang dual studium juga di perusahaan yang sama. Dia sebenarnya datang dari Vietnam, seingatku, tapi dia udah di Jerman sejak SMP, jadi bahasa Jermannya udah lebih fasih juga waktu itu, dan namanya dia kan kalau nama orang Vietnam kan yang seperti itulah kalian pasti tahu. Dan dia bilang, dia ada pengalaman kalau kemungkinan besar beberapa orang Jerman juga udah takut duluan, udah jiper duluan kalau misalnya ngelihat nama kalian nih susah banget dan itu bukan nama Jerman atau bukan nama Europe, kemungkinan besar ada beberapa perusahaan yang misalnya langsung nggak masuk penilaian, jadi CV kalian langsung, ditaruh dibuat yang nggak lolos, seperti itu. At atau makanya kan orang Jepang, orang Cina, mereka kan punya nama internasional seperti itu. Karena kalau misalnya nama Jepang, nama Cina nggak semua orang bisa baca tulisannya kan, atau nama Korea. Jadi orang-orang dari negara tersebut yang punya nama dengan alfabetnya masing-masing, itu kan punya nama yang ditulis alfabet seperti nama-nama orang luar, Winter atau Yulia dan lainnya yang lebih mudah untuk disebutkan. Jadi aku saranin, kalau kalian nulis nama kalian dan nama kalian lumayan susah dan panjang, aku saranin jangan tulis nama kalian semuanya. Jadi, tulis aja namanya sebagian. Jadi kalau misalnya nama kalian ada 4 kata gitu, tulis aja 2 kata dan pilih yang mudah disebutin sama, orang Jerman. Jadi, atau namanya di-add dulu supaya namanya mudah disebutkan, seperti itu. Soalnya kalau misalnya untuk menghindari ini tadi, kalau misalnya ada kemungkinan beberapa HR udah takut dulu melihat nama kalian karena nggak tahu waktu Vorstellungsgespräch atau waktu interview langsung ditanya, "Oh, kira-kira gimana ya, bilangnya nama nama Anda, Frau siapa ya yang benar, apakah aku mengucapkan namamu dengan benar?" Dan lainnya. Jadi, untuk mengurangi risiko itu, kalian bisa edit nama kalian supaya yang mudah disebutkan. Dan itu nggak apa-apa, karena itu kan cuma di CV, jadi nggak ada masalah kalau kalian pakai nama itu. Lalu di sini juga ada Berufserfahrung, itu penting banget apakah kalian punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja yang relevan bisa kalian sebutin, dan skill kalian, terus data kalian tentunya, terus tentang kalian nggak perlu panjang-panjang sih ini, über mich, terus Bildungsweg juga yang paling penting kalian juga bisa, sebutin kira-kira di Bildungsweg itu nilai kalian berapa, kalian juga bisa masukin itu. Kemudian kalau misalnya kalian daftarnya, IT atau informatik atau Wirtschaft-Informatik, kalian juga bisa nyebutin, sertifikasi-sertifikasi yang kalian ikutin kayak di online, eee, kelas online dan lainnya. Kalian juga bisa masukin di situ untuk kemampuan misalnya Python, atau, Java dan lainnya, atau project-project yang udah kalian kerjain, itu bakalan jadi nilai plus banget. Kemudian
Anschreiben waktu itu urutannya kalau aku cover, Anschreiben, baru CV, kalau yang di sini, cover, CV, Anschreiben, tapi aku waktu itu cover, Anschreiben, baru CV. Jadi terserah kalian mau gimana, tapi di aku waktu itu cover, Anschreiben, dan baru CV. Di Anschreiben tentunya, sertain Eee, hal yang achievement kalian yang paling tinggi. Jadi, hal yang paling menjual dari pengalaman kalian selama ini. Jadi, benar-benar, di 2 atau 3 paragraf ini kalian jelasin, pengalaman kalian, kalian siapa, kalian udah ngelakuin apa, hal achievement apa yang kalian paling bangga banget, dan dan usahain, hal tersebut bisa menarik perhatian HR-nya untuk nge-scroll lagi dan ngelihat data-data kalian, misalnya, CV kalian tadi, terus sertifikasi-sertifikasi kalian, sertifikat bahasa, dan lainnya. Jadi, oke, itu tadi semua informasi yang aku mau bagi ke kalian tentang, di mana aja cari lowongan pekerjaan dan CV desainnya di mana. Dan kira-kira CV-nya harus kayak gimana, cover-nya harus kayak gimana, dan unscribe-nya harus kayak gimana. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian dalam pendaftaran atau dalam proses kalian daftar cari dual studium, dan semoga kalian bisa segera dapat tempat, dan see you on the next video. Tschüss.